Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, santri dan santriwati pesantren Nur Hakim dan rekan-rekan yang selalu mengikuti channel ini, di hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan belajar materi yang terakhir, yaitu na'at. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengi'rab semua contoh-contoh yang ada di buku ini. Misalnya dari judul jumlah mufidah. Jadi ada 6 contoh yang ada di sini. Al-bustanu jamilun, asy-syamsu thali'atun. Semuanya insyaallah kita artikan dan kita i'rab. Begitu juga selanjutnya di judul ajzaul jumlah. Nah, itu ada contoh-contohnya sampai 8. Insyaallah mulai pertemuan besok dan seterusnya di channel berikutnya kita akan mengi'rab dan menerjemahkannya. Begitu juga nanti di judul fa'il. Di judul fa'il, di situ sudah dimulai melatih mengi'rab. Insyaallah nanti selain contoh-contoh kita juga mengi'rab tamrin fil i'rab atau latihan mengi'rab. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin berbagi ilmu, berbagi kebaikan, silahkan share video ini, berikan ke kawan-kawan kita, mungkin masih banyak rekan-rekan kita yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita. Apa itu na'at? An-na'tu huwa lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sifat isim sebelumnya. Wa yusammal ismul mausuf man'utan, dan dinamakanlah isim yang disifati tersebut dengan man'ut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke whiteboard. An-na'tu, na'at. An-na'tu lafzun yadullu ala sifatin. Na'at adalah lafaz. Lafaz itu ujaran, ucapan yang menunjukkan terhadap sifat. Sifat kita tahu, sakit, marah, tidur, kemudian bermanfaat, berfaedah, buruk, itu sifat. Fi ismin qablahu, pada isim sebelumnya, pada kata benda sebelumnya. Wa yusammal ismul mausuf man'utan, dan dinamakanlah isim yang disifati tadi, yang duluan disebutkan itu dengan man'ut. Ya, yang kita pelajari na'at, kemudian kata sebelumnya namanya man'ut. An-na'tu yatba'ul man'uta, na'at mengikuti man'ut fi raf'ihi, dalam keadaan rofaknya. Kalau dia marfu' man'utnya, maka na'atnya juga marfu'. Wa nasbihi, begitu juga kalau mansub man'utnya, maka na'atnya juga mansub. Begitu juga zatnya. Lanjut kita lihat contohnya. Al-kitabul mufidu 'alal maktabi. Al-kitabu mubtada. Dari mana kita tahu dia mubtada? Dia kata benda di awal kalimat. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Al-mufidu bermanfaat. Inilah dia na'at. Inilah dia na'at. Kenapa kita tahu ini na'at? Karena yang pertama dia adalah sifat, berguna. Berguna. Buku itu berguna. Buku yang berguna itu di atas meja. Berguna, dia sifat. Fi ismin qablahu. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan terhadap sifat pada kata sebelumnya. Ini menunjukkan sifat buku ini, maka mufid ini dinamakan dengan na'at. Al-kitabu, kitabu itu apa? Wa yusammal ismul mausuf, dinamakanlah isim yang disifati dengan man'ut. Ini namanya na'at, al-mufid namanya na'atun, yang ini namanya man'utun. Oke. An-na'tu yatba'ul man'uta. Na'at ini mengikuti man'ut dalam keadaan rofa'nya. Ini barisnya
dhammah marfu. Kenapa? Karena dia mubtada. Ini juga kenapa barisnya marfu dhammah? Karena mengikuti Alkitab. Naat ini tadi mengikuti rofaknya, mengikuti nasabnya, mengikuti jarnya. Semua baris, bagaimanapun baris man'udnya, maka naatnya diikuti. Baik rofak, nasab, jar. Oke, kita lanjutkan. Ala ini sudah kita pelajari kemarin. Ala ini harfu jar, huruf jar. Al-maktabi ismun majrurun bi ala. Isim majrur karena ada ala, tanda jarnya adalah kasroh. Oke. Lanjut. Qara'tul kitabal mufida. Qara'tu ini fi'il madhi. Nah, nanti ini kita pelajari ya. Dia enggak mabni ala asalah qara'a, jadi qara'. Kenapa dia ini sukun? Ya karena dia bersambung dengan ta mutaharrikah. Nanti kita pelajari insyaallah. Al-kitabah. Nah, al-kitabah kenapa dia mansub? Nah, karena dia maf'ul bih, karena dia objek. Saya telah membaca buku. Nah, objek atau korban itu dinamakan dengan maf'ul bih. Dia mansub, tak ada nasabnya, fathah. Al-mufidah. Nah, saya telah membaca buku yang berfaedah. Al-mufidah. Nah, inilah namanya na'at. Mansub dia. Kenapa mansub? Karena kata sebelumnya ini juga mansub. Naat ini mengikuti man'udnya dalam keadaan rofa, nasab, jar. Ini mansub dalam keadaan nasab, makanya diikutinya yang ini. Ini nasab, ini juga nasab. Lanjut. Wada'tul qalama 'alal kitabil mufid. Saya telah meletakkan pulpen di atas buku yang berfaedah. Wada'tu fi'il madhi, dia mabni ala sukun ya, nanti kita pelajari. Punya ini fa'il, nanti juga kita pelajari insyaallah. Al-qalam. Al-qalam ini maf'ul bih. Mansub, tanda nasabnya fathah. Ala ini huruf jar. Al-kitabi. Al-kitabi inilah man'ud. Kenapa dia baris bawah? Karena ada ala. Al-mufidi. Ini baris bawah, dia na'at. Kenapa dia baris bawah? Karena dia mengikuti man'ud. Inilah namakan na'at. Kalau na'at, kalau man'udnya majrur, maka ini juga barisnya majrur kasroh. Semua baris dari man'ud ini diikuti oleh na'atnya. Baik dia marfu diikuti, baik dia mansub diikuti, baik dia majrur diikuti. Walau ini baris dhammah, ini fathah, ini kasroh. Begitu juga kalau seandainya man'udnya ini muzakkar, ini muzakkar. Kalau muannas man'udnya, maka na'atnya juga muannas. Contohnya, qara'tul kurrasatal mufidata. Saya telah membaca buku tulis yang berfaedah. Bukan al-mufidah. Kenapa? Karena na'at itu mengikuti man'udnya. Baik dia muzakkar harus muzakkar na'atnya, kalau muannas harus muannas. Begitu juga kalau nanti menunjukkan dua. Contohnya, qara'tul kitabaini al-mufidaini. Majrur, mansubnya dengan ya. Nanti insyaallah kita pelajari. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jangan lupa rekan-rekan, bagi yang ingin berbagi ilmu, berbagi pahala kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan, silahkan share, silahkan bagikan video ini. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.